Semakin menarik sepertinya kali ini di Jayadipuran Culture and Art 2021 Mas Ale. Mas Gundi, tadi yang barusan tampil itu adalah Remember Entertainment ini. Yang tadi sempat kita singgung juga bahwa mereka berkembang dengan sangat luar biasa di YouTube. Betul sekali, ratusan ternyata Mas. Ratusan ribu. Tadi itu nambah lagi jadi ratusan lagi. Iya, tadi sempat turun. Puluhan. Kayak Bitcoin ya. Sudah ratusan lagi sekarang, 300-an bahkan ya. Ini kemudian kalau kita baca jadi menarik ya ketika kemudian ruang yang tersedia dan bisa dioptimalisasi hari ini adalah YouTube, ruang digital sebagai pembentuk akhirnya muncul seperti Remember, seperti grup saya juga dengan gaya yang mungkin bisa dikategorikan sebagai keroncong modern, keroncong milenial. Nah, kita juga tadi sempat menyinggung sedikit tentang ruang-ruang di kompetisi atau di festival zaman dulu. Nah ini coba kita tanya Mas tentang ruang sebagai pembentuk gaya atau bentuk keroncong dalam kesejarahannya itu seperti apa Mas Eri? Sepertinya punya banyak sekali nih infonya ini. Saya akan meringkas sekitar kurang lebih 100 tahun terakhir 100 tahun terakhir perjalanan keroncong. Tapi saya ingin mulai dengan satu momen yaitu hari ini ya, tapi 44 tahun yang lalu. Oke. Kira-kira tanggal piro, tahun piro? 67 tahunnya ya. Tahunnya piro? 67. Hari ini 44 tahun yang lalu. November 27 Jadi, November. 28 November ya. 1978. Ada apa itu? Itu pertama kalinya diselenggarakan festival keroncong dalam arti lomba ya. Oke. Tingkat nasional. Oke, tahun yang 78. Bulan November tanggal 28. Yang diikuti seluruh grup dari berbagai provinsi kecuali Timor Timur dan Irian Jaya. Oke. Nah, jadi bisa dibayangkan pada waktu itu perkembangannya itu sudah segitu. Oh iya. Tingkatnya nasional. Tingkat nasional itu pertama kali digagas salah satunya oleh HAMKRI ya, Himpunan Artis dan Musisi Keroncong yang berdiri tahun 76. Kemudian bekerja sama dengan Direktorat Kesenian ya membentuk festival keroncong tingkat nasional itu. Oke. Itu salah satu momen. Tapi kalau kita mundur lagi ke belakang, 1920 itu sudah ada yang namanya konkurs keroncong. Apa itu Mas? Atau perlombaan keroncong. Konkurs keroncong istilahnya. Oke. Sebelum Indonesia Merdeka loh ini malah ya. Sebelum Indonesia Merdeka. Sebelum Sumpah Pemuda itu. Itu sudah terjadi di beberapa kota. Salah satunya Batavia, di Jakarta tempo dulu. Kemudian di Surabaya juga ada. Di Solo namanya Vandel Konkurs. Nah itu adalah kompetisi menyanyi keroncong. Penyanyi keroncong. Tapi jangan heran juga pada waktu itu enggak cuman adu suara merdu enggak. Wah, apa ini? Tapi adu berpantun. Oh. Dalam bentuk keroncong juga, dalam diri bentuk, keroncong. Nah jadi syair keroncong kan ada yang sebagian bernuansa pantun Melayu ya. Iya. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam lagu-lagu keroncong itu. Semakin cerdas penyanyi itu berpantun, dialah yang juara. Nah, pada waktu itu seorang penyanyi ukuran artistiknya bukan hanya teknik vokal. Tidak hanya teknik vokal, tapi juga pembawaan, juga kepandaian berpantun. Betul. Nah itu keroncong konkurs. Jadi perlu dicatat bahwa kompetisi dalam arti perlombaan ya, memang pada waktu itu kemudian menelurkan banyak sekali penyanyi-penyanyi hebat. Oke, dengan gayanya masing-masing. Dengan gayanya masing-masing. Ya kalau boleh menyebut misalnya ada Ani Landau dari Solo, itu penyanyi yang nun sewu tidak ini ya apa buta, gitu. Tapi suaranya luar biasa. Gitu. Ada juga Miss Tuminah, ada juga Tan Cekbok. Tan Cekbok itu juara 90-an kali waktu itu. Wah, juara terus. Macan Festival. Macan Festival. Keroncong. Ya, nah, jadi intinya adalah itu baru salah satu ya. Artinya keroncong konkurs itu menjadi salah satu pemicu yang memotivasi para pemain musik maupun penyanyi untuk berlomba menunjukkan yang terbaik, baik itu bagaimana dia membawakan musik keroncong di atas panggung maupun secara artistik atau tekniknya. Nah, itu. Jadi ruang lomba atau kompetisi itu malah jadi ukuran. Jadi poin, jadi kunci. Jadi kunci. Tapi cukup menarik juga kalau misalnya pertanyaannya adalah menjadi
siapa yang menjadi juri pada waktu itu, Mas? Nah, iki Kan ngono apik iki. Sing juri iki sapa? Berarti ono pakare meneh to pada saat itu. pakar berarti ya? meneh, luwih pakar meneh gitu. Ada gitu Betul, berarti, ya Mas? ada lah pasti ada jurinya. Terus yang menentukan sapa? Nek Ya, ora ayo. jurine. Jadi mungkin begini ya. Lewat telepon, SMS. Ketika dulu Polling. perkembangan ruang itu belum semarak sekarang, maksudnya media seperti TV atau media digital belum semarak sekarang, panggung kompetisi ini jadi laboratorium pembentuk gaya keroncong. Primer. Oke, dan saya itu sambung lagi dinanti-nanti ya di Nusantara ya berarti ya? Betul. Saya sambung sedikit berarti setelah keroncong konkurs itu atau perlombaan itu yang sudah ada sebelum kemerdekaan kemudian dilanjutkan dengan bintang radio ya Mas Imung ya. Bintang radio itu mulai pertama kali tahun 51. Ya. 1951. Ya. Radio dulu ya. Bintang dimulainya radio, ya. bintang radio itu sudah mulai mengkategorikan antara lain keroncong, kemudian nyanyi hiburan dan seriosa. Nah, di dalam keroncong itu sudah mulai lebih ketat ya, istilahnya lebih ketat. Kalau dulu konkurs itu hanya dilombakan di pasar malam, kayak sekaten gue di Jogja. Oh iya. Dan itu setiap tahun sekali. Keroncong idol. Ya, macam keroncong idol itu. Keroncong akademi. Keroncong akademi. Ada dangdut, ini keroncong akademi gitu ya. Nah, bintang radio itu kan berkembang lumayan pesat. Nanti Mas Imung bisa menambahkan karena beliau juga menjadi juri di situ. Nah, ini. Bintang radio itu juga menjadi motivasi oleh para pemain keroncong tempo dulu setelah pasca kemerdekaan, setelah kemerdekaan untuk memicu bagaimana sih main keroncong sing apik gitu ya. Oke, karena radio jadi ini ya medium untuk dinikmati pada saat itu ya. Dinikmati pada saat itu. Penonton atau penikmat, ki sing apik sing koyo ngene. Mungkin kayak YouTube hari ini. Iya, sama, betul. iya, Jadi sama sebenarnya. liker sama subscribernya ke situ. Nah ini menarik tentang radio. Karena memang kalau kita bicara tentang teknologi media penyajian keroncong, dimulai dari radio tahun 51. 51. Mas Imung tahun 51 sudah jadi juri tadi katanya. Bukan yang pertama, bukan yang mohon maaf, bukan. Tadi katanya juri bintang radio. Di perut. 51 yang ngiringi ya Mas ya waktu itu ya. Nah ini boleh diceritakan Mas, peran radio sebagai media massa pada saat itu sebagai corong keroncong dan pembentuk gaya. Kemudian gaya-gaya apa yang kemudian ini era bintang radio tahun 60-an ini konangan atau teridentifikasi nih bentuknya seperti ini. Tahun 80 seperti ini bisa dibagikan nih ke netizen. Ya, baik Mas Paksi. Jadi ada satu indikasi bahwa keroncong itu menjadi tolak perkembangan itu ketika ada kompetisi tadi yang dibilang Mas Eri tadi ya. Ini mungkin sedikit flashback saya ketika SMA, saya paling hobi nonton lomba bintang radio di RRI itu. Grup keroncong maupun tangkai menyanyi, vokal keroncong itu. Dan menariknya ketika saya pernah itu 2-3 hari. Artinya bahwa kegiatan kompetisi itu tidak hanya menjadi pemicu saja, tapi menjadi apa ya? Menjadi tolak ukur perkembangan dari grup-grup itu sendiri. Ketika bisa 3 besar gitu aja sudah. Pamornya karu-karuan ya. Ya bahkan yang menarik ketika di sebuah kampung itu, misalnya di kampung saya sendiri itu ada 9 grup. Ya. 9 grup itu. Dan itu ikut semua. Saling bersaing. Itu berarti warganya habis no Mas. Warganya kan masih ada ibu-ibu Mas. Main keroncong semua berarti kan ya. Nah kemudian saya mulai dilibatkan di RRI Solo itu tahun 2002 itu ketika mulai ada pemilihan bintang radio. Nah bintang radio itu dulu memang ada ininya Mas, side effect-nya ya ketika mungkin kita bisa menyimak dari prestasi-prestasi artis-artis legend seperti Hetty Koes Endang. Ya, Hetty Koes Endang. Panduwinata. Itu jebolan bintang radio. Nah, artinya bahwa itu menjadi tidak hanya menjadi pemicu motivasi tapi juga ajang prestasi sebenarnya. Pembinaan dan yang sekarang yang memperhatikan kan bintang radio itu diselenggarakan kan 2 tahun sekali. Iya. 2002 itu bahkan saya pernah 2002, kemudian 2004 pelaksanaan di radio RRI Solo dengan RRI Jogja ini
berbeda hari. Oke. Nah, saya pindah gon. Puji Tuhan alhamdulillah, berkah berlimpah kan gitu kan. Bisa ketemu teman-teman, bisa melihat perkembangan ini, itu kan satu hal yang membahagiakan juga kan ya. Tetapi ketika mulai tahun 2012 ya, itu sudah ada tidak ada lomba bintang radio. Kenapa? Terutama untuk keroncong. Nah ini hal yang sebenarnya memprihatinkan. Juga, ya. Tetapi kemudian mungkin bisa kita baca juga bahwa mediumnya berbeda, mediumnya beralih. Ya. Dan sekarang kenyataannya kita di akhir-akhir ini memasuki masa pandemi, memang ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Sisi positifnya begitu pandemi kan justru sekarang banyak youtuber buat grup betul. Ini kita melihat dari sisi positifnya. Iya. Berarti kalau bisa dilihat juga sebenarnya musisi keroncong ini tidak mengalami pengurangan sebenarnya dari dulu. Hanya mungkin perpindahan medium ya. Iya. Yang dulu terlihat di televisi, radio dulu, terus akhirnya di televisi menjadi populer, panggung, sekarang berpindah lagi ke YouTube seperti itu. Digital. Jadi tetap lestari. Sebenarnya iya. Bentuk atau grup-grup yang terekspos jadi lebih banyak karena kan mediumnya jadi audiovisual. Betul. Kalau dulu kan audio saja di radio, bayangke Hetikus Endangi kaya ngopo ya? Atau bayangke keroncongi, sekarang kan kentara. Langsung, berarti yang punya gaya visual seperti ini adalah grup ini, grup ini begitu. Sebenarnya bisa dikaitkan juga dengan zaman digital sekarang kan. Iya. Pelaksanaannya kan bisa secara daring. Nah, seperti yang kita lakukan malam hari ini. Ini PR Mas, PR untuk kita juga ya. Oh iya. Sebagai penggiat, sebagai pemerhati, sebagai pecinta keroncong. Oke. Aku nambahin sedikit ya. Boleh. Jadi kembali ke festival yang tahun 78 tadi. Itu yang jadi juara untuk vokal, dua-duanya dari Jogja. Siapa itu Mas Eri? Almarhum Pak Subarjo HS dan Ibu Sri Hartati. Pak Subarjo. Jadi kita harus berbangga juga. Iya betul almarhum. Oh iya. Pada waktu itu memang beliau karena belajar langsung kepada Coach Bini juga, Pak Mbah Barjo itu juga memang mengalami pendidikan yang sangat keras. Pada saat ini mungkin Dora kuat mungkin kalau untuk anak-anak sekarang ya. Karena ukurannya pada saat itu radio nasional. Elek isin. Sekali tampil harus bagus. Memang itu tuntutannya. Dan gak bisa diulang ya kayak syuting YouTube. Gak bisa diulang. Dan Coach Bini itu memperjuangkan bagaimana keroncong bisa siaran di radio-radio itu sejak tahun 30-an. Oke. Ya, di Solo ada contohnya misalnya radio Solo Radio Indie. Dan Nirom misalnya radio Jepang itu sudah mulai disiarkan di situ untuk menyebarkan musik keroncong kepada masyarakat umum selain eksisnya di pasar malam tadi loh. Secara live-nya di pasar malam. Nah, itu menarik sekali ketika tahun 30-an sampai 2000 ini rentang yang lama sekali loh, hampir 100 tahun. Hampir 100 tahun loh itu. Betul. Radio sebagai wadah keroncong. Nah, kalau hari ini wadahnya itu beralih ke media digital, audiovisual YouTube, kemudian festival-festival juga semakin berkembang dengan bentuk dan modifikasi yang lain, tapi nanti kita bahas di sesi berikutnya. Ini ada media baru, media baru untuk pelestarian dan pengembangan musik keroncong khususnya. Nanti kita kulik. Pasti penasaran ya kan ya. Iya. Bagaimana nanti terus kemudian justru obrolan kita bisa menginisiasi festival-festival lain seperti yang sudah-sudah tapi ini dikembangkan bagus. Bisa jadi seperti ini, bisa jadi seperti itu ya kan ya. Sebelum kita ke sana pasti ada yang kurang serg gitu kalau misalnya di antara kita berempat ini nggak nyanyi. Nah ini ada perwakilan. Nyanyi? Saya kalau gitu. Saya aja Wahin fales loh ya. Nah ini perwakilan Mas Paksi nyanyi enggak apa-apa ya? Setuju. Matur nuwun Mas. Saya tak siap-siap di panggung dengan menutup closing. Saya boleh keplok lah Mas? Boleh. Permisi, saya tak siap-siap di panggung bersama grup saya. Ini enggak cuman keplok sebenarnya. Kalau mau nyawer boleh. Boleh ya. Digital nanti ya, silakan. Kita cantumin rekeningnya ya, Mas Paksi ya. Baik, setelah ini kita saksikan namanya Paksi Band. Ini bandnya Mas Paksi. Dan ini grup keroncong penampilannya berbeda katanya. Ini musik keroncong menambahkan instrumen elektronik tanpa menghilangkan bentuk asli keroncong yang bertumbuh pada cak dan cebuk.
serta menambahkan 2 alat musik seperti keyboard sama drum, gitu ceritanya. Dan 2 alat musik ini mengingatkan kita pada bentuk grup musik rock atau pop bahkan. Dan jarang sekali dimainkan pada musik keroncong. Seperti apa bentuknya? Kita akan saksikan aja langsung. Inilah Paksi Band. Selamat menyaksikan.